Oke. Halo guys. Apa kabar? Selamat hari Sabtu. Oke. Selamat pagi. Semoga ini bisa resonate buat teman-teman juga. Semalam kan adikku yang gantiin aku ya. Oke. Sekarang aku akan reading tentang siapa yang menginginkan diri kalian, siapa yang menginginkan kamu, ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support, yang udah selalu ngedukung, yang udah selalu ada buat aku, buat ngebangun channel ini. Aku bersyukur dan aku berterima kasih, ya, karena berkat kalian channelku jadi lebih berkembang terus dari tahun ke tahun. Oke, aku minta like, subscribe, komen, and nyalakan notifikasinya juga ya. Bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Oke. Sesuai judul, siapa yang menginginkan kamu. Ini pick a card, pilih kartu, ya. Tapi sebelum itu izinkan aku berdoa menurut agamaku dan kepercayaan aku. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? File nomor 1, file nomor 2, file nomor 1, file nomor 2. Siapa yang menginginkan kamu? Oke. File nomor 1, file nomor 2. Kita akan baca ini nanti. Sekarang kita fokus tarotnya dulu ya. File nomor 1, file nomor 2. Siapa yang menginginkan kamu? Kita singkirkan file nomor 2. Halo, nomor 1. Oke. Kita akan pakai kartu tarot satu aja ya. Jadi semoga kalian bisa menikmati readinganku. Oke, file nomor 1. Oke. Siapa yang menginginkan kamu? Four of Cups. Oke, sebentar jatuh. The Emperor. Scorpio, Cancer, Pisces. King of Swords, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi kalau ngomongin zodiak, cek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya juga ya. The Hierophant. Bottom of the deck ada Ten of Pentacles, Taurus, Capricorn, and Virgo. Oke. Jadi, siapa yang menginginkan kamu? Aku bisa melihat dia adalah orang penyendiri ya. Hidupnya cukup rumit. Aku bisa melihat dia jarang suka bergaul, atau mungkin dekat dengan orang, atau mungkin memang dia
tipikal orang yang tidak mau punya hubungan dengan seseorang. Mungkin dia tipikal orang yang mau bawa santai, ya nggak mau dengar kata orang, makanya dia lebih menikmati waktu dia sendiri, lebih waktunya tuh dipakai buat sendiri, ya. Recharge energy. Mungkin dia adalah orang yang empati, yang empath gitu, yang punya empat gitu kan, dan terus orangnya gampang masukin energi sekitar. Jadi dia cukup harus sering menyendiri dan fokus healing. Orangnya cukup suka berdamai dengan diri sendiri sih. Akhir-akhir ini jadi penyendiri adalah hobi dia. Ya mungkin karena emang akhir-akhir ini juga perasaannya dia lagi lagi naik turun. Dunia lagi kacau dan dunia lagi tidak seindah itu. Aku bisa melihat ya, cintanya dia itu ke kamu kedepannya akan membawa berkah, akan membawa harapan. Jadi memang dia mencari pasangan yang bisa mengerti dia, sefrekuensi sama dia. Selama ini dia bertemu orang yang mengambil keuntungan, orang yang nggak memberikan cinta, orang yang cuman memanfaatin. Ya selama ini dia bertemu orang yang seperti itu. Dia tuh kayak trauma juga, makanya dia lebih baik menutup energi dia untuk kerja, untuk hal-hal baik, untuk mencari kebahagiaan, untuk main game. Iya, dia suka main game. Lebih baik dia memainkan game berjam-jam daripada hangout sama seseorang. Pokoknya dia ingin sekali menikmati waktu berbahagia untuk dirinya dulu. Dia tuh orangnya tipikal orang yang gampang lelah, tahu kalau berada di orang-orang banyak gitu. Tipikal orang yang gampang lelah, bahkan sering capek juga, sering energinya sering habis gitu. Kemudian kalau ngomongin The Emperor, dia sering jadi budak atasan. Terus ini dari lingkup pertemanan juga sih, kalau aku lihat orangnya masih dalam pertemanan kamu, orang sekitar kamu juga masih sering ketemu kamu juga. Ya orangnya seperti itu ya. Terus aku bisa lihat dia juga materinya juga udah cukup banyak ya. Materinya dia adalah sumber-sumber duitnya mungkin bisa dibagi kepada tempat-tempat sosial gitu. Dia juga suka orangnya membagikan harta kepada orang yang kurang mampu. Orangnya cukup loyal, orangnya sangat baik gitu kan. Ya tapi karena mungkin sering dihianati, jadi mungkin dia lebih fokus pada diri sendiri. Dia jarang untuk pendekatan kayak SKSD, no. Dia lebih suka ya udah natural aja, semua di bawah natural, semua di bawah santai, semua di bawah have fun. Terus dia juga orangnya karena sering dimanfaatin atasan, ya karena mungkin dia cekatan, jadi dia ngerasa ya udah jenuh sama apa yang dia rasakan, dia lakukan. Dia jujur udah jenuh banget ya kerja di kantor gitu. Bahkan dia pingin punya usaha sendiri saat ini. Kalau dia boleh, dia jujur pingin punya usaha sendiri, pingin ada karir yang memang bisa dia tempuh buat usaha yang maju dia, dan dia punya toko. Dia pingin punya toko. Kayaknya dia getol banget ibadah. Getol, terus dia yakin kalau dia mampu untuk
bekerja lebih baik, dia yakin untuk lebih memberikan positive vibes kepada orang-orang terdekat dia. Jujur orangnya cukup innocent, ya innocent banget sih, perhatian juga. Dia tuh di depan cuek, tapi kalau udah nyentuh hati dia, nyentuh ya dalamnya, dia bakal kayak memberikan hati yang begitu dalam ke orang itu. Bahkan orangnya itu kayaknya sampai ingin akan kuberikan semua ruang cintaku padamu kayak gitu. Karena emang sorry puitis, karena emang dia kalau udah bucin banget, bakal ngasih segala cinta ke pasangannya. Makanya dia nggak mau salah langkah lagi ya, dia nggak mau salah langkah. Mungkin juga dia nggak mau punya hubungan yang bikin dia nangis dan kecewa lagi, patah hati lagi. Dia udah cukup lah yang kemarin, yang bikin sakit hati dia, yang bikin nyesek dia tuh, semuanya sudah cukup. Dia pun ngerasa nggak, udah saatnya aku berjuang untuk diriku sendiri, udah saatnya aku berjuang untuk mencari yang tepat gitu ya. Criticizing on another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other, assure your relationship will magical transform. Memang dia ngerasa dunia nggak adil buat dia, jujur aja. Tapi ketika dia ketemu kamu nih, dia ngerasa semuanya berubah. Kalian jadi lebih kayak satu frekuensi, bisa lebih bekerja sama, dan bisa lebih yakin untuk memajukan hidup gitu loh. Dewasa juga dalam bersikap. Very soon. Wow, yes, dia pun ngerasa dia butuh seseorang yang bisa memberikan dia cinta. Ketika ketemu kamu, semuanya berubah, dan dia ngerasa kamulah orang yang tepat untuk memberikan dia perhatian, memberikan dia rasa-rasa yang kurang terdahulu, memberikan dia cinta yang tulus. Bahkan kamu bisa memberikan dia kasih sayang yang sangat indah, yang selama ini dia tidak dapatkan dari orang lain gitu. Datang dari pertemanan, awalnya teman curhat, teman ngobrol di sosial media, terus ketemu, akhirnya meet up, dan akhirnya di situ kalian berteman dan memiliki hubungan. Masih dalam lingkup pertemanan kok. Dan kalian sama-sama belajar untuk mengerti satu sama lain, belajar memahami juga. Ketika kalian bertemu tuh kayak everything itu kayak naik turun, perasaannya tuh kayak aduh aku gregetan deh kalau sama dia gitu ya, seperti itu. Dan dia ngerasain juga aku mencintai dia lebih dari apapun. Wow, so sweet gitu. File nomor 1, terima kasih. Kita akan lanjut buat file nomor 2. Bye. Oke, file nomor 2 kita akan reading buat teman-teman. File nomor 2. Oke, ini aku baca nanti siapa yang menginginkan kalian, siapa yang menginginkan kamu. By the way, ini hanya fun reading. By the way, selamat Sabtu juga. Kayaknya hari ini aku akan upload satu video dari aku, mungkin satu lagi dari adikku. Kita lihat nanti aja. Kalau mungkin kalau aku sempat ntar sore atau malam aku bikin video. Tunggu aja ya. Oke. Kita reading. Siapa yang menginginkanmu? File 2. Siapa menginginkanmu? File 2. Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Dia ngerasa kamu disukain banyak orang, ya. Kamu disukai banyak orang, dan dia ngerasa banyak yang deketin kamu di sini. Jadinya dia pun takut buat ngedeket ke kamu, takut dia nggak sesuai ekspektasi.
Seven of Pentacles. Okay. Page of Swords, Aquarius, Gemini, Libra, banyak banget ya. Taurus, Capricorn, Virgo, Knight of Cups, Scorpio, Cancer, Pisces. Wah, semuanya beda. Oke. Kalau cek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya juga ya. Oke, jadi gini, bottom of the deck ada The Fool. Aku bisa melihat dan aku rasakan, intuisiku bilang dia mantan tapi pernah PDKT sama kamu. Iya. Saat ini kondisi dia lagi fokus kerja, lagi fokus karir. Dia juga awalnya juga PDKT doang biasa, tapi akhirnya saling suka. Terus dia sadar kalau dia belum mampu untuk membahagiakan kamu. Dia belum mampu untuk memberikan kenyamanan dan keamanan untuk kamu. Dia sekarang lagi fokus banget kerja. Kayaknya dia kemarin masih di PHK terus masuk kantor baru deh. Akhirnya dia kerja lagi. Dia tuh kayak ngerasa kalau udah cukup dia baru ngedatengin kamu. Kalau dirasa udah mampu ya untuk memberikan keamanan, kenyamanan. Saat ini dia lagi benar-benar kayak menghitung uangnya, dia nabung pelan-pelan. Dia lagi fokus pada karir. Memang orang kayak gini tuh nggak bisa dipaksa kalau untuk karir. Benar-benar kayak dia suka seni, kerjanya juga mungkin sesuai dengan passion dia. Memang dia orangnya tidak bisa, kalau ingin sesuatu harus dicapai, nggak kayak gitu. Dia tahu realistisnya. Kadang ada yang nggak bisa disatukan gitu. Kalau mungkin kamu dan dia tidak berjodoh pun dia nggak apa-apa. Tapi dia kayak berusaha untuk optimis dulu aja. Kalau emang berjodoh pun kita akan dipersatukan. Dia tipikal orang yang mau berjuang sih. Karena dia udah pernah ngerasa di bawah banget kan. Ngerasa di bawah banget, di PHK, sakit hati, patah hati, dia udah ngerasain itu semua. Jadi mungkin ketika kamu ketemu dia pun dia udah terbiasa buat penolakan atau mungkin kalau kamu lebih memilih yang lain pun dia juga it's okay. Orangnya cukup pesimis ya. Tapi karena mungkin dia tahu value-nya dia masih belum mampu untuk mendekati diri dia ke kamu saat ini. Karena mungkin kamu banyak yang suka, banyak yang deketin, banyak yang tertarik sama kamu. Jadinya dia ragu juga buat mengarah punya hubungan yang dalam ke kamu. Dia tuh sebenarnya mau jujur aja. Sebenarnya pingin punya hubungan, berharap banget, bahkan sampai doa-doa. Tapi dia juga mindernya gede, pesimisnya juga gede. Aduh, mulai flu. Pasti minum Decogen. Jadi walaupun dia berharap, tapi dia nggak ambisi ya, nggak harus memiliki. Hati-hati, cuaca lagi naik turun. Dia lebih baik mikirin kerjaan ketimbang dia harus mengharapkan kamu berlebih gitu loh. Let go of control issue. Ini dia overthinkingnya gede. Dia ngerasa nggak pantas lah, ngerasa nggak cocok sama kamu lah. Iya, ngerasa keuangan dia harus lebih stabil untuk bisa deketin kamu. Tapi nampaknya saat ini pun dia juga orangnya lagi nggak bisa ya untuk hubungan
tapi saat ini kalian berkomunikasi sebagai teman. Walaupun aku nggak tahu kedepannya ini bakal jodoh atau enggak, tapi aku rasa ya berteman aja dulu gitu. Antara kamu sama dia berteman dulu, dan dari situ akan ketahuan gitu kan, apakah hubungan ini bisa diarahkan ke arah serius atau enggak. Tapi kalau aku lihat untuk file nomor 2 ini, kayaknya hubungan ini bisa aja serius, tapi ya bisa enggak ya, karena mungkin dia pun masih belum yakin 100%, masih banyak keraguan. Dan kamu kan juga harus fokus pada karir, fokus pada apa yang kamu gapai, dan mungkin kamu bakal lebih memilih orang yang lebih bisa memprioritaskan kamu, atau mungkin bisa memberikan value yang tepat. Kalau misalkan nggak mendapatkan value yang tepat, atau mungkin hubungan ini nggak jelas ke arah mana, lebih baik kamu mundur. Kamu tipikal orang yang seperti itu, lebih fokus untuk kejelasan, rasional, ya intinya jelas gitu. Lalu ada life is series of constantly shifting cycle. When we research change, we research the natural flow of life and create a scary stress. Go with the flow, you will be surprised with this. Sebenarnya buat kamu ya udah santai aja sebenarnya ya, tapi kan kadang kita nggak bisa mengetahui apa yang kita rasakan juga ya. Kalau aku bilang file 2 ini lebih ke arah ya udah nikmatin hidup, nikmatin proses. Kalau emang kalian berjodoh, kalian akan bersama. Tapi aku lihat di sini karena mungkin dia agak cuek juga, jarang ngechat kamu pada akhirnya. Dan akhirnya kamu juga lebih memilih orang yang lebih bervalue untuk ada effortnya ke kamu, untuk memberikan kejelasan ke kamu. Kamu juga maunya orang yang tepat lah ya, nggak bisa sembarangan orang. Maksudnya dalam artian kamu boleh dekat sama siapapun, tapi untuk ke arah serius juga kamu butuh orang yang memang bisa menghargai kamu, daripada orang yang nggak jelas gitu kan. Nah, mungkin kamu mikirnya juga seperti itu, apalagi kalau dilihat dia masih tanda tanya besar ya, apakah dia mau bersama kamu atau enggak gitu. Tapi kalau aku lihat di sini dia juga minder karena kamu banyak yang suka karena kamu juga friendly, karena kamu juga temennya banyak gitu ya, temennya banyak, terus juga kamu disukai orang banyak. Jadi mungkin dia pun ya gue juga malu kali deket gitu. Padahal sebenarnya it's okay ya, kalau dia mau dekat pun tuh nggak masalah gitu kan. Apalagi kalau untuk hubungan, bagiku no worries gitu kan. Apalagi ya ini soal cinta. Tapi balik lagi ya, dia bakal minder sih, bakal kayak mundur pada akhirnya kalau kamu lebih pendekatan ke orang lain gitu ya. Tapi tergantung dia juga sih, karena orang seperti ini tuh kayak misterius gitu, nggak jelas pemikirannya. Dan saat ini pun juga dia masih fokus karir. Biarkan Allah dan Tuhan yang mengatur kalian seperti apa. Oke, aku rasa cukup. Terima kasih guys sudah nonton. Selamat hari Sabtu dan have a nice day. Bye.